Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini, The News Interaktif Podcast Zip Zip Zip. Perkenalkan, nama aku Esa Audia dari Kementerian Minat dan Bakat sebagai host yang akan menemani kalian hari ini. Dalam perbincangan seru kali ini, kita akan ngobrol santai tetapi penuh insight bersama narasumber yang tentunya luar biasa. Di podcast kali ini, kita akan bahas tentang dunia organisasi, pengalaman, serta berbagai hal menarik yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Jadi buat teman-teman yang sedang mendengarkan, jangan kemana-mana, karena obrolan kita kali ini akan seru, santai, dan bermanfaat. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, boleh dong kakak memperkenalkan mulai dari nama, asal kampus, dan posisi kakak di Kementerian Luar Negeri ini apa? Mulai dari sini? Baik, mulai dari saya. Kenalkan, nama saya Pandey Giri Guneka Setiawan, bisa dipanggil Pandey. Saya dari kampus ITB Kembali. Saya di BEM sebagai staf Kementerian Luar Negeri. Halo Kak Pandey. Halo, perkenalkan nama saya Wisnu Pranajaya Citra, bisa dipanggil Wisnu. Saya di BEM ITB Kembali sebagai Menteri Kementerian Luar Negeri. Halo Kak Wisnu. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Kristina. Saya dari Institut Desain dan Bisnis Bali. Jadi di BEM IDB saya sebagai Menteri dari Kementerian Luar Negeri. Selamat kenal semuanya. Halo, Wah, halo Kak Nana. Keren sekali ya. Terima kasih atas perkenalannya. Mungkin masih ada mahasiswa yang belum familiar dengan Kementerian Luar Negeri itu apa sih? Apa itu fokus kegiatannya itu apa aja sih? Boleh dikasih tahu apa aja? Untuk mulai dari saya itu, Kementerian Luar Negeri itu seperti menjalin hubungan ke kampus-kampus lain. Jadi kita sebagai Menlu ini dapat banyak plusnya, seperti relasi. Nanti kan setelah lulus kuliah pasti kita membutuhkan relasi untuk bekerja kan. Jadinya kita udah punya hubungan, entah itu di luar kampus atau dalam kampus juga. Habis itu kita nanti melakukan roadshow sama kampus lain. Roadshow itu apa sih? Kayak kita studi banding ke kampus lain. Seperti kalau nanti kita studi banding ke Udayana, kita keliling ke Udayana, habis itu saling tukar pikiran. Habis itu dari Udayana itu apa sih yang kita kembangkan di ITB Kembali? Apa sih kita bawa ke ITB Kembali supaya ITB Kembali juga berkembang. Habis itu juga nanti ada Aliansi BEM Bali. Aliansi BEM Bali itu fokusnya tuh mempersatukan BEM kampus semua Bali. Habis itu nanti ada proker-prokernya masing-masing. Nah, itu BEM ITB Kembali itu menjadi Korsu. Itu Korsu itu koordinator kesehatan dan isu. Wah, kerjanya itu apa sih? Korsu itu? Untuk Korsu itu seperti tahun lalu ada proker ke SD terpencil. Nah, kita di SD itu kita memberikan pemahaman tentang teknologi dan kesehatan supaya anak-anak SD itu lebih paham lah tentang teknologi dan tidak sakitan lagi. Gitu. Baik. Ada lagi? Mungkin udah jawab semua ya sama Kak Pandey, itu udah sangat jelas banget. Karena tadi udah dijelasin dari aliansi, roadshow, sama tadi ada apa yang terakhir? Proker di aliansinya. Gitu. Sama menghadiri undangan. Menghadiri undangan. Nah, ya sama menghadiri undangan ke kampus-kampus lain atau ke yang contohnya kayak kemarin kan kita dapat undangan dari BNN. Nah, kita juga menghadiri gitu. Oh gitu. Baik. Lanjut. Mungkin dari aku kurang lebih sama sih. Kementerian Luar Negeri itu kementerian yang berfokus pada kegiatan eksternal kampus seperti itu. Sudah dijawab lengkap juga sama Kak Pandey. Terus untuk BEM IDB Bali di aliansi sendiri kita tergabung menjadi humas di aliansi BEM Bali. Jadi humas itu kerjaannya kita ngadain live report, terus edit postingan, buat postingan, sama kita juga menjadi jembatan untuk kampus-kampus lain jika mau menghubungi kampus. Misalnya Stikom ingin mencari PIC dari kampus
Uniknas kita bisa ngasih ke Stikom. Jadi kita bantu-bantu untuk merangkul teman-teman di aliansi. Seperti itu. Oh, jadi bukan cuma soal hubungan ya ke kampus lain, tapi juga membangun relasi dan kolaborasi. Pernah nggak sih Kak, ada kejadian lucu atau momen yang tak terduga saat bekerja sama dengan organisasi lain? Momen lucu sih kayak belum ada ya, karena Belum kita ada. kan juga baru pelantikan di bulan kemarin ya. Iya. Ya, di bulan kemarin. Jadi kita juga masih baru banget di BEM. Itu sih. Jadi kayak kalau momen lucu sih belum ada. Tapi kalau momen tak terduga mungkin kayak karena aku juga baru di BEM dan belum tahu apa-apa. Nah, mungkin kayak proker-proker di Kementerian Luar Negeri juga kan jadi harus belajar. Nah, mungkin itu sih yang kayak aku kira Kementerian Luar Negeri itu ya cuman menghadiri aja. Itu sih yang nggak terduga buat aku, karena kan aku juga telat masuk ke BEM-nya. Oh, gitu. Ya, kalau Kak Pande kan sempat ada latihannya. Tuh. Dari kalian sendiri ada momen kah atau tak yang momen yang nggak terduga gitu, tiba-tiba jadi BEM aja? Kalau menurutnya sih saya masuk BEM tuh karena gabut aja sih. Oh, gabut. Gabut aja. Gabut ya. Ada lagi? Enggak. Kayak dari Kak Nana? Mungkin kalau dari aku menunya itu banyak ya pas kita ngadain roadshow. Yang aku inget itu kayak waktu kita roadshow ke Stikom, Anca itu tiba-tiba jadi Dilan. Oh iya. Jadi Dilan. Iya, jadi Dilan. Terus dia ngombalin siapa? Gombalin ada Menteri Kementerian Luar Negeri Ya, juga. Oh, itu. Gemes kalau nggak. Gomes ya. Banyak sih Lucu momen-momen sekali. lucunya. Kalau kita roadshow itu Mungkin banyak hal yang nggak terduga juga ya kalau roadshow, karena kan kita ya menghadiri ngobrol santai biasa gitu sih. Jadi banyak yang hal-hal yang nggak terduganya di sana. oke. Menurut kalian skill apa yang harus dimiliki Kalau oleh oleh Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri dalam bergabung ini? Nah, kalau menurutku kalau mau bergabung di Kementerian Luar Negeri yang kalian harus siapin sih pertama mungkin komunikasi ya. Komunikasi. Komunikasi itu penting banget. Kalau kalian susah buat ngomong sama orang itu juga ya lumayan susah lah buat di kementerian, karena di Kementerian Luar Negeri kan ngejalin relasi ke kampus-kampus luar kayak gitu. Jadi kita juga harus pintar berbaur, ya ekstrovert lah kalau bisa dibilang. Ekstrovert. Ya, tuh mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin dari kapan deh? Kalau dari aku sih percaya diri dimanapun berada, gitu sih. Pede ya guys. Kalau nggak pede itu pasti bawaannya mau kenalan kayak sama siapa aja gitu. Iya, Lebih friendly lah jadinya, Iya, banyak iya. teman gitu. benar-benar. Nah, aku juga sempat kaget sih waktu pas kita kan sempat ada aliansi ya. Iya. Nah, aliansi Sebali. Nah, itu karena aku baru pertama kali datang ke aliansi, aku ngeliat Kak Nana tuh kayak udah semuanya udah kenal banget. Nah, itu Wah, tuh mungkin keren banget sih Kak Nana. keren banget sih. Ya, tiba-tiba ada yang baru datang naik motor langsung kenal, Langsung disapa langsung gitu, disapa. "Hai," gitu. Kayak kaget sih. Nah, mungkin bisa belajar dari Kak Nana nih kalau skill-skill. Boleh ya guys dicari IG-nya kah? Atau WhatsApp boleh lah. Oke, kalau dari Kadang- aku skill yang harus dimiliki oleh staf dari Kementerian Luar Negeri, yang pertama penting banget itu emang komunikasi. Komunikasi. Yang kedua tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan Beradaptasi. sekitar gitu. Oh, Sama bisa profesional lah, karena kita kan di aliansi tuh ketemu sama banyak kampus. Kita tuh usahain nggak bawa mood gitu ke oh gitu. pas kita lagi kumpul ada aliansi. Iya. Terus yang paling penting banget ini kalau di Kementerian Luar Negeri, yang kalau interview selalu kita tanyain gitu, kalian bisa bawa motor apa enggak? Bawa motor biar nggak Iya. ngerep. Karena kita ada satu program itu roadshow. Nah, roadshow itu kita berkunjung ke kampus-kampus lain. Nah, takutnya tuh ada yang nggak bisa naik motor, terus ininya boncengannya udah full gitu. Jadi ribet sendiri juga ya. Ya, gitu. Benar sekali. Skill komunikasi itu sangat penting guys, apalagi untuk membangun relasi itu. Dalam menjalani hubungan program kerja, tantangan terbesar yang pernah dihadapi itu apa? Mungkin dari kapan? Nah, kalau dari saya tuh mungkin cara membagi waktu. Image waktunya. Ya. Nanti kan ada proker dari entah itu dari kampus, melalui undangan, roadshow, nasi BEM, nah, lagi ada nanti ada kelas itu.
Jadi bagi waktu itu lumayan susah jadi. Tumbang juga badannya ya. Ya, kita harus disiplin dan konsisten sebenarnya. Iya, benar. Nah itu emang bagi waktu sih, karena kita kan nggak tahu nih ada program kerja dari BEM-nya, entah ada program kerja dari aliansinya, belum juga nanti kelas-kelas di setiap staf atau kementeriannya. Nah itu sih emang bagi waktu tuh yang pertama sih, karena lumayan sulit juga kalau tiba-tiba dari aliansi ada program kerja di bulan Mei, tiba-tiba dari BEM Stikomnya juga ada program kerja di bulan Mei. Nah itu sih yang kita harus hati-hati juga milih-milihnya gitu, biar semuanya ke-manage lah waktunya, itu sih. Baik, dari Kak Nana? Kalau dari aku sama sih bagi waktu, karena kalau kita roadshow tuh buat nyari hari buat roadshow-nya tuh kita harus ngumpulin jadwal dari anak-anak, belum lagi ada yang kerja, mungkin. Nah jadi kan kita kelasnya tuh jamnya kan beda-beda. Habis itu kita harus bisa nyari waktu di mana kita semua tuh bisa hadir di roadshow itu. Belum lagi nanti kalau misalnya dari kampusnya nggak bisa sama tanggal yang kita ajuin, jadi mereka ngasih tanggal, kita harus muter waktu, muter otak. Jadi kita harus muter otak lagi, kayak gimana caranya biar kita bisa menghadiri roadshow pada tanggal tersebut. Gitu. Wah, ternyata tidak mudah ya guys. Tapi justru dari tantangan ini kita bisa belajar lebih banyak dari hal yang udah terjadi lah. Baik, terakhir, apa harapan untuk Kementerian Luar Negeri ke depannya? Kementerian Luar Negeri, harapan ke depannya ya? Iya. Ya kan? Harapan ke depannya mungkin kalau untuk aku sendiri, karena Kementerian Luar Negeri BEM ITB Istiqomah Bali itu lumayan dikit ya dari kampus-kampus lain. Nah harapanku sih ke depannya bukan cuma Kementerian Luar Negeri, tapi seluruh anggota BEM-nya bisa jauh lebih banyak lah. Lebih banyak lagi. Ya karena kan juga SDM di Istiqomah Bali lumayan banyak, tapi untuk peminat masuk ke BEM-nya tuh jauh lebih sedikit tuh. Jadi mau nggak mau kita harus bisa milih-milih ngajak orang gitu loh. Itu sih kalau untuk aku harapan ke depannya di Kementerian Luar Negeri BEM Stikom Bali. Baik, ada lagi? Kalau dari saya sih mungkin lebih nggak selek untuk sampai akhir jabatan. Biar nanti komunikasi itu lebih dapatlah chemistry-nya. Kalau chemistry dapat pasti proker itu semua jalan. Benar. Dari Kak? Kalau dari aku, semoga kedepannya Kementerian Luar Negeri bisa semakin aktif dan semakin berkembang, dan juga semoga Kementerian Luar Negeri bisa menjadi jembatan untuk organisasi-organisasi lainnya, dan juga semoga kedepannya Kementerian Luar Negeri bisa menghadirkan proker yang lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Baik, semoga harapan tersebut bisa terwujudkan dan semakin berkembang, dampak positif bagi mahasiswanya ya guys. Dari kakak-kakak nih, ada nggak pertanyaan buat saya gitu? Mungkin aku ada pertanyaan sih. Kayak ini terlintas aja nih. Menurut kakak nih, kan kakak udah ngobrol-ngobrol bareng kita bertiga nih soal Kementerian Luar Negeri. Nah, menurut kakak nih Kementerian Luar Negeri kedepannya tuh lebih baiknya kayak gimana? Karena kan udah tau lah nih cerita kita sedikit-sedikit. Nah, itu biar kita juga ada masukan dari yang bukan kementerian gitu, Kementerian Luar Negerinya. Dari saya sih, saya kan juga bukan sebagai Kementerian Luar Negeri, tapi dari sedikit cerita mereka nih benar-benar penuh ini ya, harapan dan banyak banget banyak harapan sih emang dari Kementerian Luar Negeri kita tuh, soalnya kan Sebali ini, aliansi Sebali ini kan juga kita banyak ngobrol-ngobrol, roadshow dan segala macam. Nah harapan kedepannya mungkin kayak di desa-desa terpencilnya juga bisa maju semuanya. Gitu sih. Lebih bermanfaat bagi masyarakat. Lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah itu aja sih, mungkin. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Yang ini dong. Yang apa?
yang seru gitu. Yang seru. Coba Kak Pandi, ada pertanyaan yang seru? Atau ada cerita sedikit dari kementerian itu apa? Cerita apa? Horor kah? Atau apa? Nah, aku kan sempat gak ikut pelatihan nih. Nah, Kak Pandi mungkin ada cerita di kepelatihannya gimana? Di kepelatihannya. Waktu ya, karena kan apa sih namanya? Kaderisasi. Kaderisasi. Apa itu? Kaderisasi apa? Coba jelasin. Kaderisasi itu kayak kita tahun ini demisnya kita oprek untuk masuk BM. Jadi setelah oprek kita akan dilatih untuk menjalankan event. Itu kita disuruh satu event tuh dalam 1 minggu. Kayak event bayangan, tapi harus full dan jadi event bayangan itu dalam waktu seminggu. Itu lumayan waktunya lumayan mepet sih, mepet dan cukup nguras tenaga. Itu bergantian tiap hari. Soalnya Ini horor banget jadinya ya. horor lagi mental sih. Horor lagi. Tapi gimana? Berguna kan? Berguna, Kaderisasi. bermanfaat lah. Apalagi kan Pandi ini kan maba kan. Jadi menurutku juga kaderisasi penting juga sih, walaupun aku nggak ikut ya. Karena aku juga masuknya dadakan juga. Iya. Tuh. Tapi berguna banget lah. Karena kan kita jadi tahu kita buat event seperti apa, kita jadi tahu cara ngatur event itu gimana. Ya. Iya. Gitu sih. Mungkin kalau dari Kanana ada nggak sih kayak kaderisasi gitu? Kalau di kita tuh kaderisasinya tuh kita ada makrab sih, kita lebih Apa itu Kak makrab? makrab itu kayak malam keakraban di mana di sana tuh kita ngasih pelatihan juga sekaligus bonding buat semua anggota BEM. Jadi bukan per kementerian, jadi semua anggota BEM. Jadi mengingat karena kalau ada broker tuh kita pasti bakal nggak satu kementerian aja, kita pasti bakal ngajak semua kementerian broker gitu biar nggak mereka tuh kagok gitu pas broker kayak nggak kenal gitu. Nah jadi pas makrab itu kita bagi mereka jadi beberapa kelompok. Satu kelompok tuh kita acak semua kementerian. Untuk saling mengenal ya. Iya, itu buat bonding juga, Berarti bangun chemistry. Kurang jauh sama ya? Kurang jauh sama. Oh, kan bisa sama. Cuman caranya beda. Ya mungkin caranya berbeda. Pas kaderisasi juga di Istiqomah itu juga ada bonding, itu kita kemah ke Bedugul. Oh gitu. Iya, pas di kemah itu kita seru-seruan semua, saling kenal satu sama lain, lebih akrab jadinya. Lebih akrab. Berarti pas kita tuh udah nggak ngomongin soal Soal BEM lagi. BEM lagi kayak Nggak. have fun aja. Di situ kan kayak apa ya, pesan-pesan sebagai BEM untuk demisnya, habis itu pesan-pesan sebagai maba untuk masuk BEM gitu. Biar mereka nggak terlalu tegang ya guys saat masuk BEM. Tapi pas masuk BEM hantam aja. Pede aja. Pede aja. Ini kakaknya staf lama atau baru? Izin, saya baru di sini sebenarnya. Baru Di bagian Kementerian Minat dan Bakat. minat dan bakat. Mibat. Wah. Gimana Kak, minat bakat Saya program nih, kerjanya kayak gimana? Kan aku dari kementerian nih, kurang tahu nih. Ya mungkin beberapa tahu lah, cuman ya bisa Mungkin lebih spesifik lagi. asik, udah itu aja asik. Asik. Asik aja nih minat. Asik. Emang program kerjanya apa aja sih minat bakat tuh? Kayak ya podcast. Oh berarti podcast ini yang ngurus minat bakat. Minat dan bakat yang Terus ada lagi? udah itu Udah. aja. Sebelum kami datang ke sini, ada nggak sebelum kami ada? Udah dari tahun-tahun Tahun-tahun lalu. kemarin sudah berlangsung podcast ini guys. Jadi bukan baru ini, Bukan baru. bukan baru. Saya aja yang baru di sini. Oh, saya juga baru sih. Ya, Karena kan saya dari Istiqom ya. iya, benar. Habis itu podcastnya ini bisa ngundang di umum atau kayak apa aja? Apa Undang kampus apa? saja gitu. Nah, Oh, gimana maksudnya? Kayak undangannya tuh undangan umum apa undangan ke Ke kampus-kampus. kampus-kampus. kampus. Kampus. Berarti dari tahun ke tahun tuh sering undang kampus-kampus Sering lain. undang kampus lain. Tahun lalu kampus apa Kak yang diundang kalau tahu? Nggak ada Oh, lalu. tahun lalu nggak ada. Tahun ini nih, Tahun ini. beruntung banget nggak sih masuk podcast kita? Beruntung banget sih. Keren. Roadshow pertamanya kalau boleh tahu apa nggak, Nana? Kalau dari kita roadshow pertama sama Instiki. Oh, sama Instiki. Sedikit. Kita kedua lagi. Parah gak sih? Enggak sih, Oh, kalian enggak. ke Aduh, banyak banget. karena Padahal kalian
belum terbentuk. Iya, belum terbentuk, belum dilantik. Masih lama. Soalnya kan Nana juga udah ngechatin juga Iya, kan. tapi fun fact, waktu kita mau road ke Stikom tuh, dia tuh bener-bener kayak neror. Dari wamenku juga ngechat anak-anak Stikom, terus dari staff susku juga ngechat anak Stikom. Jadi mereka tuh kayak dikejar-kejar sama IDB gitu. Ayo, Kalau boleh tahu nih Kak, itu karena apa gitu dikejar-kejar kayak gitu? karena kita mau roadshow ke Stikom, kita kan Oh, mau roadshow. bestie ya. Bestie kita. Kita kan banget. Ikut jarak. dong bestie saya. Ikut. Ikut. Soalnya jaraknya kan juga deket kan. Iya. Cuman waktu pas Kanana dan staff-staff yang ngechat, mungkin itu kita belum dibentuk. Tuh, belum pelantikan juga. Berarti dibentar karena Karena kita juga ngejar waktu juga kan. Soalnya sempat telat lah. Tuh. Jadi ya untuk roadshow pertama kita langsung ke IDB, langsung mantap banget nggak sih IDB guys? keren banget sih. Tuh, mungkin ada rencana roadshow kemana lagi kan Ana habis ini? Mungkin spoiler dong. Oh, spoiler. Berarti nggak boleh nih? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh, oke. Oke. Mungkin aku yang nanya ya. Oke, boleh. Kan kalian berdua kan baru nih di Baru. Kementerian Luar Negeri. Pesan dan kesan kalian dong masuk selama menjadi Menteri Kementerian Luar menteri Negeri. sama staf Kementerian Luar Negeri mungkin. Apa? Mau dulu? Kalau saya sebagai staff sih kesannya lumayan seru. Kan bisa menghadiri undang-undang tuh, jadinya kita lebih tahu lah kampus lain. Habis itu kayak misal mandiri kayak yang kemarin tuh UKM Airsoft loh ya. Airsoft. Itu dari apa namanya UKM itu? dari UKM apa? Dari mana? Dari kampus mana? Di kampus IDB UKM. IDB, UKM-nya apa? Airsoft. UKM Airsoft. Oh, DTA. DTA. Kegiatannya Airsoft. Habis itu kan saya Airsoft itu apa ya Kak? kayak Kegiatannya di DTA itu Airsoft tuh kegiatan nembak-nembakan. tembak-tembakan. Habis itu kan diajak tuh tembak-tembakan. Tuh lumayan seru sih tembak-tembakan. Dapat hadiah nggak? Dapat. Apa tuh? Saya ini nggak dapat juara soalnya. Oh nggak dapat juara, tapi dapat apa? Tapi dapat kupon. Kupon. Untuk dekat kafe sini dapat kupon. Habis itu kan tembak-tembakan tuh cocok dengan style saya. Cuman kayak suka Keren. tembakan juga tuh. Iya. Pas lah gitu. Jadi kesannya pesan tuh lumayan seru. Pesan dan kesan masuk Kementerian Luar Negeri. Aku apa ya? Karena kan juga kaderisasi nggak ikut. Ya kan, jadi mungkin belum dapet sih. Kesannya belum dapet, pesannya juga ya masih belum dapet juga karena kan baru banget nih. Baru sebulan yang lalu juga, terus juga program kerjanya juga baru berjalan juga. Jadi belum banyak memori yang bisa diambil sih. Mungkin ya mungkin banyak ketemu sama kampus-kampus luar sih, itu aja sih. Karena kan juga belum menyeluruh gitu loh program kerjanya berjalan. Itu sih dari aku. Kalau Kanana gimana? Kan Kanana nih udah lama nih dari tahun Udah sepuh kemarin ya. udah sepuh nih. Ya kan? Nah, sekarang kan naik nih jadi menteri, ya kan? Nah, gimana nih pesan dan kesan Kanana? Udah pernah jadi menteri, udah pernah jadi staf juga. Selama 2 tahun berarti ya? Setahun lebih. Baru setahun lebih. Setahun lebih. Itu gimana tuh? Kalau pesan dan kesanku di Kementerian Luar Negeri ini kesannya tuh karena dari tahun lalu tuh kayak Kementerian Luar Negeri itu chemistry-nya menurutku dapat banget. Dapat banget nih. Banget chemistry-nya. Jadi kayak kalau kita ngadain roadshow, proker tuh kayak fun-fun aja, malah kita kayak semangat gitu mau roadshow karena kita bakal ketemu sama kampus-kampus lain gitu. Nambah Terus- relasi. Benar, nambah relasi. Terus kalau pesannya mungkin semoga nanti Kementerian Luar Negeri makin solid, Wah, sama mungkin prokernya mungkin makin ya lancar gitu. semoga harapan tersebut bisa tercapai ya guys. Berarti aku harus banyak belajar sih sama Kanana. Wah, Jadi masih belajar. emang keren banget Kak Nana itu ya. Gimana? Mungkin aku nanya lagi. Boleh.
Kan Boleh. tadi kan kalau Pandi kan alasan masuk BEM itu kan karena gabut. Nah, sekarang kita tanya Kak Wisnu nih. Alasannya masuk BEM dan langsung jadi menteri itu gimana, apa ya Kak kalau melihat? Alasannya kalau jadi menteri sih saya nggak pengen ya, cuman sudah dipilih karena tanggung jawabnya lebih besar dibanding staf. Pertama itu sih. Nah, sedangkan aku lumayan ambigu lah dibilangnya, karena kan belum tahu apa-apa di Kementerian Luar Negerinya itu seperti apa, nggak ada pelatihannya, nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba diangkat jadi menteri. Nah, alasannya aku mau masuk BEM pertama karena ya mau banyak kesibukan aja sih, itu sama emang mau kenal sama kampus-kampus luar, karena kan selama setahun di Stikom aku tuh, ini tahun kedua sih, selama setahun sebelumnya tuh aku di Stikom cuman kenal sama ya itu isi kampus aja, sama teman-teman kampus doang. Nah, di luar kampus tuh nggak ada. Nah, mumpung ada open recruitment dan ditarik juga, jadi sebelumnya sih sempet gak mau masuk BEM ya, karena mau fokus kerja awalnya, cuman dipikir-pikir kayak ya udah deh boleh nambah relasi juga, itu akhirnya kita mutusin buat masuk ke BEM tuh. Cuman gak nyangka kalau tiba-tiba Langsung jadi menteri. Iya, karena lumayan kaget, itu juga ngasih taunya tiba-tiba banget ya, Kaning tuh emang suka tiba-tiba gitu sih ngasih tahu. Itu sih, jadi menurutku ya nyari kesibukan lain aja selain di nyari kesibukan, nyari relasi di luar kampus tuh biar banyak temen lah, karena kan aku bukan asli Bali, asli Jakarta, jadi emang kurang lah temennya. Itu sih. Baik. Oke, dari pengalaman dan cerita mereka yang seru dan bermanfaat ini, semoga kalian bisa termotivasi dari kakak-kakak ini yang hebat dan luar biasa ini ya guys. Oke, kita tutup dari podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Zenius Interactive Podcast. Zip, zip, zip.